Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama non-Islam, saya ucapkan selamat pagi. Para permesa yang ada di berbagai provinsi, 34 provinsi, khususnya di Provinsi Jawa Timur, selamat berjumpa kembali dengan Agung Santoso, Ketua Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media di Jawa Timur. Kali ini perbincangan kami menghadirkan sosok yang tidak asing lagi bagi kita. Beliaunya adalah Bapak Abimanyu. Selamat pagi Pak Abimanyu. Selamat pagi. Beliau adalah Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Jawa Timur, atau yang biasa dikenal dengan akronimnya IPI. Oleh karena itu, kita akan menanyakan kepada beliau tentang budaya membaca atau literasi di musim pandemi yang sekarang masih berlangsung, terutama bagi saudara-saudara kita, ya, anak-anak kita, adik-adik kita yang masih pelajar, baik tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, bahkan di tingkat perguruan tinggi, karena budaya literasi ini tidak melihat umur. Baik, kita langsung pada Pak Abi. Kita akan menanyakan bagaimana Pak Abi kiat-kiat yang harus diterapkan oleh masyarakat Jawa Timur di dalam literasi, baik itu melibatkan sekolah juga terutama melibatkan orang tua. Monggo Pak Abi. Terima kasih Pak Agung selaku pimpinan redaksi. Saya Abimanyu Poncat Moji Seminarno selaku Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Jawa Timur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kehadirannya Pak Agung selaku pimpinan redaksi. Program daripada Ikatan Pustakawan Indonesia Jawa Timur ini tidak lain adalah bagaimana memerankan budaya baca di era pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah pihak orang tua sangat berperan sekali terhadap kemajuan putra-putri daripada Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kita memasuki dunia baru. Dunia yang biasanya kalau di dalam pendidikan setiap kali kita sekolah jam 7 masuk, jam setengah 1 pulang, dan itu dilakukan secara rutin pada era-era sebelum pandemi. Tapi dengan adanya era pandemi ini, berarti anak sekolah kita menggunakan pakai daring. Itu pun kalau orang tua tidak jeli pada saat-saat daring ini, maka anak-anak juga akan ketinggalan pada saat-saat sekarang ini. Maka dari itu peranan orang tua pertama kali harus mengawasi si anak-anak atau putra-putrinya dalam saat-saat seperti yang sekarang ini. Kedua, orang tua juga menyiapkan referensi bahan bacaan untuk putra-putrinya. Jangan sampai putra-putrinya ini lepas begitu saja, banyak bermain di luar, dan ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka dari itu, pihak orang tua harus sering-sering memberikan referensi bahan-bahan bacaan. Bahan bacaan tidak harus beli. Kita harus bisa pinjam, gunakanlah perpustakaan yang ada sekarang ini. Bisa pinjam, tapi tidak bisa dibaca di tempat karena juga mengkhawatirkan dengan adanya pandemi ini. Kita harus menjaga prokes juga, protokol kesehatan. Kadangkala ada perpustakaan yang belum bisa membuka layanan. Dalam artian di sini membaca di tempat kelihatannya belum bisa dibuka. Tetapi kalau pinjam masih bisa. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada, mohon kiranya putra-putrinya bisa diberi bahan-bahan bacaan supaya tidak bermain tanpa ada manfaatnya sama sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga juga demikian, sering-seringlah kita itu mengikuti berita-berita yang
yang khususnya untuk putra putri Bapak Ibu sekalian. Banyak sekarang media-media yang bisa dimanfaatkan untuk putra putri Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah kita tetap sering komunikasi dengan Bapak Ibu guru pengajar. Kekurangan-kekurangan apa, diberikan materi-materi apa dari Bapak Ibu guru tetap harus diikuti oleh putra putri supaya tetap mengikuti materi meskipun itu menggunakan daring. Oleh sebab itu ada juga yang salah satu kumpulan di situ membentuk suatu komunitas, Bapak Ibu gurunya memberikan materi, putra putrinya itu ada di salah satu tempat, kita siapkan, kita koordinasi aja dengan Dinas, dengan pendidikan, supaya memberikan tempat fasilitas yang ada di situ. Nah, putra putrinya bisa mengikuti daring di situ. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya kita ini tetap masih menjaga protokol kesehatan di mana-mana. Ya, kita harus menggunakan masker, kita harus sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun, yang menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas, meningkatkan supaya pandemi COVID ini segera berlalu lah di Jawa Timur khususnya, di Indonesia pada umumnya ya segera berlalu, kita sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan normal kembali. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Pak Abi, bagaimana pendapat Pak Abi ketika sekarang ini banyak adik-adik kita, putra-putri kita manfaatkan teknologi canggih dengan menggunakan handphone untuk menyiasatinya supaya putra-putri kita terarah menggunakan handphone dengan literasi. Bagaimana Pak Abi yang sekarang ini banyak terjadi di mana-mana menurut Bapak? Peran orang tua tetap masih masih sangat berperan sekali orang tua ini, supaya anak-anak atau putra putri Bapak Ibu sekalian yang menggunakan fasilitas handphone itu, satu, pemanfaatannya sekarang handphone itu bisa dimanfaatkan untuk komunikasi baik itu dengan teman, yang kedua bisa mencari informasi yang terkini di situ, dan yang ketiga sering-seringlah orang tua itu ngecek handphonenya putra putrinya. Siapa tahu nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan di dalam dia itu WA-an atau SMS-an dengan teman-temannya yang kurang baik. Nah, itu bisa dikontrol di situ. Orang tua tetap mengontrol itu, baik dari pendidikan, baik dari penggunaan fasilitas handphone, dan handphone itu sudah semuanya punya putra putrinya Bapak Ibu sekalian ini. Pertama itu harus mengontrol handphone yang dimiliki oleh putra putrinya. Ya. Demikian para pemirsa, pesan-pesan yang sangat tegas, padat dan singkat disampaikan oleh beliau Pak Abimanyu sebagai Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia. Tentu tidak usah diragukan lagi dengan jabatan beliau. Oleh karena itu jangan lupa para pemirsa, setelah melihat dan mendengarkan, kami mohon dukungannya untuk di-share kemana saja tentang dialog ini yang akan membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi putra-putri kita sebagai penerus bangsa. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.